Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Theodorus Fisher Inulimang, 2. Ilham Ainul Basir. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir dari mata kuliah Sistem Cerdas Lanjut yang berjudul Implementasi Konvolusional Neural Network untuk klasifikasi sampah organik dan anorganik. Yang pertama adalah latar belakang pengelolaan sampah menjadi isu kritis di era modern ini dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat. Masalah ini memerlukan pendekatan inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam pengelolaan limbah. Salah satu solusi yang diterapkan adalah pemanfaatan teknologi, terutama dalam konteks identifikasi sampah. Teknik konvolusional neural network atau bisa disebut juga dengan CNN telah membuktikan kehandalannya dalam tugas-tugas klasifikasi gambar, dan penelitian ini bertujuan untuk menerapkannya dalam mengklasifikasikan sampah menjadi kategori organik dan anorganik. Penerapan CNN dalam klasifikasi sampah bukan hanya upaya untuk meningkatkan efisiensi proses pengelolaan sampah, tetapi juga sebuah langkah menuju pemahaman yang lebih baik tentang jenis sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi pada upaya global untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dalam mengelola sampah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengimplementasikan CNN untuk mengklasifikasikan sampah menjadi dua kategori utama, yaitu organik dan anorganik. Dengan melakukan klasifikasi otomatis ini, diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat untuk pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mencapai akurasi yang tinggi dalam mengenali jenis sampah serta menganalisis performa model dalam konteks pengelolaan sampah. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat meningkatkan efisiensi dalam proses daur ulang dan pengelolaan sampah dengan memberikan identifikasi otomatis pada jenis sampah yang dihasilkan. 2. Dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang jenis sampah yang dihasilkan dan memberi dasar untuk perilaku yang lebih bertanggung jawab terkait dengan sampah. 3. Dapat menjadi dasar untuk pengembangan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana desain sistem konvolusional neural network untuk mengklasifikasikan sampah organik dan anorganik. 2. Seberapa efektif model CNN dalam mengklasifikasikan sampah berdasarkan data validasi. Selanjutnya ada pengujian model. Model dievaluasi menggunakan data validasi yang tidak digunakan selama pelatihan. Proses pelatihan dilakukan selama 10 epok dengan penggunaan data augmentasi pada data training. Selanjutnya ada analisis hasil pengujian. Hasil pengujian dievaluasi menggunakan matriks akurasi. Selain itu, dilakukan analisis menggunakan confusion matrix untuk mengevaluasi performa model, terutama dalam mengklasifikasikan sampah organik dan anorganik. Selanjutnya ada kode untuk import library dan modes drive. Pada gambar ini, pada bagian 1, menunjukkan bahwa kode program melakukan inisialisasi data dari import library yang diperlukan. Pada bagian kedua, kode menunjukkan bahwa menghubungkan dengan Google Drive jika data terletak di Google Drive. Dan ketika data sudah ready, direktori data training dan validasi. Selanjutnya, kode untuk menampilkan sampel dari datasheet. Pada bagian kedua, kode program menunjukkan untuk menampilkan sampel gambar secara acak dari setiap kelasnya. Pra pemrosesan data. Yang kedua ada menggunakan image data generator untuk memuat data.
Jadi yang pertama itu digunakan untuk pengumpulan data dari beberapa data, dan yang kedua itu digunakan untuk memuat data menjadi angka biner, dalam artian untuk mengklasifikasi dari beberapa gambar itu tadi untuk menjadi organik dan anorganik. Selanjutnya ada kode program untuk plotting nilai akurasi dan loss. Dan selanjutnya ada untuk uji coba sampel dari gambar. Pada bagian 1, menguji coba model dengan gambar dari Google Drive. Ini disimulasikan bahwa gambar itu tadi didapat dari Google Drive tersebut. Kemudian mengambil nama file gambar yang diupload, patch gambar yang diupload. Kemudian ada menampilkan gambar yang diuji. Ini digunakan hasil dari gambar atau foto yang diambil dan diplot kepada program, dan di sini program digunakan untuk menampilkan gambar tersebut. Kemudian melakukan prediction model project image array. Nah, ini digunakan untuk menampilkan probabilitas prediksi yang terjadi pada olah dari program tersebut. Menampilkan hasil prediksi. If prediction array 0 jika lebih atau sama dengan 0,5, maka sampah atau gambar terklasifikasi sebagai sampah organik. Jika kurang dari 0,5, maka sampah diklasifikasikan sebagai sampah anorganik. Ada pengujian berupa kita memasukkan sampel sampah organik, maka probabilitas prediksi menunjukkan angka 0,56315255 dan gambar terklasifikasi sebagai sampah organik. Selanjutnya, kita memasukkan sampel gambar yang merupakan sampah anorganik dengan probabilitas prediksi 0,1442742, maka program menunjukkan bahwa klasifikasi gambar tersebut merupakan bagian dari sampah anorganik. Selanjutnya saya akan menunjukkan hasil dari program yang telah dibuat. Di sini saya akan memberikan contoh dari bagian dari sampah organik. Maka sistem menunjukkan bahwa hasil probabilitas prediksi dengan hasil 0,59000104 dan gambar terklasifikasi sebagai sampah organik. Kemudian saya akan melakukan uji coba untuk mendeteksi sampah anorganik. Dan hasil yang didapat dari pendeteksian sistem, probabilitas prediksi dengan hasil 0,1692455 dengan hasil gambar terklasifikasi sebagai sampah organik. Dengan demikian bahwa sistem atau kesimpulan, sistem mendapatkan akurasi sebesar 80% pada data validasi. Melalui evaluasi dengan confusion matrix, ditemukan nilai-nilai presisi sensitivitas dan F1 score yang memberikan gambaran lebih detail tentang performa model.
Meskipun demikian, masih ada ruang untuk peningkatan performa melalui penyesuaian lebih lanjut pada arsitektur dan parameter pelatihan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penerapan teknologi untuk pengelolaan sampah yang lebih efisien. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.